kaum muda yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yemima Karisma yang melayani di GKI Pengampon, Cirebon. Senang berjumpa dengan kaum muda semua di Youth for Christ hari ini. Sebelum mengawali renungan pada hari ini, mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, ada banyak hal yang membuat kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Salah satunya adalah teladan yang tidak pernah Tuhan luput nyatakan di dalam kehidupan kami melalui sabda Tuhan, melalui panggilan Tuhan. Segala hal yang positif Tuhan nyatakan untuk kami kerjakan di dunia ini. Kasih, pengampunan, pikiran yang jernih, hati yang baik, dan kiranya semua hal-hal yang positif dan baik ini boleh juga kami hidupi di dalam keseharian kami dengan berlandaskan pada apa yang menjadi firman Tuhan. Maka bersabdalah bagi setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Negative Thinking, yang akan didasarkan pada firman Tuhan dari Matius 9 ayat 2-8. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Banyak akronim unik yang dibuat orang di era modern ini. Salah satunya adalah netting. Netting adalah gabungan dari dua kata, yaitu negative dan thinking. Jadi netting atau negative thinking yang artinya berpikiran buruk atau berburuk sangka. Netting ini biasa disematkan kepada orang yang kerap kali berpikir negatif tentang orang ataupun hal di sekitarnya. Teks Alkitab hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berhadapan dengan beberapa ahli Taurat dan berdebat perihal penyembuhan orang lumpuh. Ahli Taurat mempermasalahkan ucapan Yesus yang dianggap menghujat Allah karena Yesus dengan berani mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu sudah diampuni. Padahal setelah itu, Yesus menyuruh orang lumpuh itu untuk bangun dan pulang ke rumahnya. Alhasil, orang lumpuh itu pun dapat berjalan. Orang yang menyaksikannya pun takut, tetapi kemudian memuliakan Allah. Hal ini berbeda sekali dengan ahli Taurat yang menganggap Yesus menghujat Allah, walau mereka tidak mengucapkannya. Mereka berburuk sangka atas perbuatan Yesus, padahal mereka sendiri tidak berbuat apa-apa terhadap orang lumpuh itu. Youth, kita mudah berpikir jahat dan menilai orang berdasarkan hal yang tampak. Terkadang kita mengabaikan perbuatan baik orang lain karena kita merasa iri dan sinis. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar tidak mudah berpikir jahat. Tuhan mengetahuinya, walaupun kita tidak dapat mengucapkannya.
Hanya kita yang bisa mengendalikan pikiran dan ucapan kita. Kontrollah pikiran dan ucapan agar tidak mudah berburuk sangka terhadap orang lain. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan setiap kami untuk akal budi yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk pengendalian diri sebagai bagian dari hidup beriman kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau belajar bersama-sama dari teks firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami juga berperan serta di dalam pengendalian diri kami, khususnya di dalam pengendalian apa yang kami pikirkan. Supaya dengan pikiran kami bukan mengisi dengan hal-hal yang negatif, iri hati, kebencian, prasangka yang buruk terhadap orang lain, tetapi kami mau mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kasih, pengharapan, dan juga damai sejahtera. Biarlah Tuhan boleh memimpin setiap kami, supaya setiap kami boleh hidup di dalam pikiran yang bersih dan positif, sebagaimana Tuhan kehendaki setiap kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.